Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harin Martiansa. Saya dari kelompok 8 yang terdiri dari Nia Nur Alpia, Mutinada Inesia, Sri Astuti, Rima Novelasari, dan Romanisti Mega Utami. Di sini kami akan membahas tentang pendampingan masyarakat. Yang pertama yaitu konsep dasar pendampingan. Pendampingan adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sejalan dengan sejarah dasawarsa pemikiran tentang pembangunan. Pendampingan di dalam strategis bertumpu pada rakyat atau people-centered strategy. Berhubung segalanya harus bertumpu pada rakyat, maka organisator, pendidik, dan peneliti hanya berperan sebagai fasilitator atau pendamping, serta hanya melakukan fasilitas atau pendampingan. Pengertian pendampingan. Ada beberapa definisi tentang pendampingan. Di antaranya, pendampingan adalah membantu masyarakat untuk belajar, memecahkan masalah, dan mengorganisasikan diri dalam melakukan kegiatan aksinya. Menumbuhkan kreativitas dan kemampuan refleksi serta mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat. Membuat masyarakat mampu memahami realitas lingkungan mereka, merenungkan faktor-faktor pembentukan lingkungan tersebut, serta mengambil langkah untuk melakukan perubahan guna memperbaiki situasi. Menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat menjawab pertanyaan, mereka saat ini berada di mana, kemana mereka akan beranjak dan berkembang, serta mewujudkan rencana dan pembagian kekuasaan yang adil. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pendampingan. Pendampingan bertujuan untuk memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat supaya dapat membebaskan diri dari ketergantungan baik mental maupun fisik untuk mencapai kemampuan berdikari, berpikir progresif dan transformatif, merencanakan dan mewujudkan perubahan sistematis, dan mendapatkan hasil yang rasional. Peran dan fungsi pendampingan masyarakat. Peran pendampingan masyarakat yang pertama yaitu pendamping berperan sebagai fasilitator, animator, dan koordinator. Kedua, seorang fasilitator atau animator berperan sebagai the host of ceremony atau MC yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang eksploratif tanpa mengintervensi materi yang dibahas. Ketiga, yaitu penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas dan seproduktif mungkin. Keempat, sebagai pembantu masyarakat dalam menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang kreatif dan konstruktif. Selanjutnya yaitu fungsi pendamping masyarakat. Yang pertama, pendamping berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam proses diskusi dan tidak berwenang menentukan keputusan kecuali memberi fasilitas. Kedua, pendamping sepenuhnya hanya peduli terhadap proses dan bukan terhadap isinya. Ketiga, pendamping berfungsi menjamin adanya komunikasi yang baik dalam kelompok dan agar semua anggota peduli sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil. Keempat, pendamping berfungsi merangsang masyarakat untuk berpikir kritis, mengidentifikasikan masalah, dan menemukan pemecahan masalahnya. Kelima, pendamping berfungsi menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat berbagi kepedulian, informasi, dan pendapatnya, menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan merencanakan aksi. Metode dan teknik pendampingan. Metode pendampingan. Pendampingan umumnya menjalankan berbagai fungsi, yaitu penelitian, pembelajaran, dan penerapan pengorganisasian secara bersamaan. Metode pendampingan yang sesuai dengan paradigma baru adalah menggabungkan antara fungsi penelitian dan fungsi pemberdayaan ke dalam satu kegiatan yang disebut dengan penelitian aksi partisipasi. Pendampingan akan berjalan mengikuti daur proses tertentu yang menggambarkan keterkaitan fungsi penelitian, pembelajaran, dan penerapan pengorganisasian aksi di atas. Tugas pendamping dalam hal ini adalah mengorganisasikan fungsi-fungsi tersebut di masyarakat, sehingga pendamping disebut juga organisator masyarakat. Di samping dua pokok fungsi di atas, terdapat dua proses penting yang terjadi di masyarakat, yaitu aksi dan refleksi. Fungsi penelitian dan pembelajaran berlangsung pada proses refleksi, sedangkan penerapan berlangsung pada proses aksi.
Transformasi masyarakat terjadi karena proses aksi refleksi yang terus-menerus. Daur proses aksi refleksi meliputi 5 subproses, yaitu menerapkan atau mengorganisasikan aksi, melakukan atau mengalami atau mengungkapkan, mengelola atau menganalisis, menyimpulkan, dan seterusnya kembali ke menerapkan. Yang kedua ada teknik pendampingan. Prinsip teknik pendampingan didasarkan pada pendekatan dialogis. Pendekatan pada proses refleksi dilakukan dengan cara menyelenggarakan forum yang melibatkan anggota masyarakat. Dalam forum tersebut, pendamping berperan sebagai fasilitator yang dalam komunikasinya menggunakan metode dialog. Beberapa prinsip dialog yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, dialog masyarakat, adanya keyakinan yang kuat terhadap aspek manusia, yaitu adanya kekuatan-kekuatan produktif dari manusia untuk selalu berbuat dan menciptakan sesuatu. Yang kedua, didasarkan pada kasih sayang, kemanusiaan, serta keyakinan, sehingga dialog adalah hubungan horizontal yang berdasarkan pada prinsip saling percaya. Yang ketiga, dialog diselenggarakan karena adanya harapan. Yang terakhir, dialog yang hakiki tidak mungkin terwujud tanpa melibatkan pemikiran kritis, yaitu berpikir dengan melibatkan kenyataan sosial sebagai sesuatu proses transformatif. Strategi pendampingan. Dalam melakukan pendampingan, strategi yang perlu dilaksanakan yaitu: 1. Mengakui, menghargai, dan memanfaatkan pengetahuan serta kemampuan asli dari masyarakat setempat dan mempercayai persepsi, pengalaman, serta kemampuan mereka. 2. Menahan untuk mengungkapkan persepsi pribadi tentang suatu pengalaman, persetujuan, pendidikan formal, dan kemampuan teknis dari pendamping. Sebaliknya, pendamping membuka diri untuk belajar dari persepsi dan pengalaman selama proses pendampingan. 3. Mengadaptasikan diri dengan pengetahuan, orientasi, dan kemampuan-kemampuan yang muncul selama proses pendampingan. Yang keempat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan. 5. Menguasai pemahaman konteks sosial yang lebih luas dari suatu pengalaman individu yang dikemukakan oleh masyarakat. 6. Menjadi pendamping yang merakyat dengan berbagi informasi bersama masyarakat dan sekaligus belajar dari mereka. 7. Mengembangkan pikiran kritis dari situasi saling memberi dukungan di antara sesama anggota masyarakat. 8. Menjadi organisator dan memotivasi masyarakat supaya terlibat dalam tindakan bersama. Kriteria kualitas pendamping. Untuk menjalankan strategi di atas, diperlukan kapasitas pendamping sebagai berikut. 1. Berkepribadian ramah dan mampu untuk mengekspresikan perasaan setuju dan menerima. 2. Memiliki keterampilan sosial dengan kemampuan mengajak masyarakat serta mengarahkan mereka tanpa menciderai insentif mereka. 3. Memiliki kemampuan pendidik untuk meningkatkan serta menggunakan gagasan dan keterampilan masyarakat. 4. Mengorganisasikan kesanggupan yang ada sehingga semua sumber daya tertata, serta pengaturan logistik tertangani dengan baik. 5. Memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasikan proses serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 6. Luas dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat. 7. Memahami dengan baik persoalan-persoalan yang dibahas. Manajemen pendampingan. Prinsip-prinsip manajemen pendampingan manajer adalah koordinator yang memfasilitasi tim atau kelompok supaya dapat mengatur diri sendiri, self-directing, swakarsa, self-motivating, swakendali, dan swakelola. Komunikasi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dialog dalam memupuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijiwai oleh semangat saling mendukung dan saling belajar. Melaksanakan praktik-praktik transparansi dan komunikasi terbuka, sehingga semua orang mengetahui apa yang terjadi dengan organisasinya, di mana memperoleh informasi baru, di mana mendiskusikan gagasan dan masalah, di mana keputusan dibuat, dan cara untuk memberikan masukan-masukan. Tanggung jawab dalam hal apa dan siapa serta apa dan siapa yang menetapkan prosedur dan mengambil keputusan haruslah jelas. Dalam hal ini adalah tim dalam organisasi pendampingan.
Fungsi pokok dalam manajemen pendampingan terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Perencanaan. A. Melakukan survei terhadap kelompok sasaran yang akan didampingi. B. Mengolah hasil survei dan menyusun kerangka acuan kegiatan pendampingan. C. Menerjemahkan acuan ke dalam kegiatan dan kebutuhan pendampingan. D. Menyusun jadwal program pendampingan. E. Menyusun kerangka evaluasi untuk pendampingan. 2. Mengorganisasi. A. Membentuk tim pendamping. B. Menyusun kerangka dan melakukan kerjasama dengan orang-orang atau lembaga yang dianggap relevan. C. Mengkonsolidasikan kelompok-kelompok sasaran dan menetapkan pendampingan yang bertanggung jawab. 3. Melaksanakan. A. Melakukan kegiatan pendampingan dengan menyelenggarakan dialog atau forum, perumusan gagasan, perencanaan, perancangan, pemantauan, dan evaluasi, seperti pertemuan terbatas, diskusi kelompok terbatas, diskusi dalam pertemuan atau forum masyarakat, penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan lokal karya. B. Melakukan kegiatan pendampingan dengan terlibat dalam implementasikan kegiatan lapangan, seperti kegiatan uji coba, implementasi program sesungguhnya, dan melakukan kegiatan koordinasi yang aktivitas pendampingan lainnya. 4. Mengendalikan. A. Mengamati jalannya proses pendampingan. B. Mengubah dan mengelaborasikan proses pendampingan. C. Melakukan evaluasi terhadap proses pendampingan. D. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang ada baik teknis maupun non-teknis. Tahapan kegiatan pendampingan. Dalam proses pendampingan diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang akan sejalan pula dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Tingkat kesadaran terbagi atas 3, yaitu tingkat kesadaran, ciri-ciri, dan pendekatan pendampingan yang harus dilakukan. Pada tingkat kesadaran terbagi 2, yaitu membuka kesadaran yang terdiri dari naif, tergantung, terasing, dan tertekan, dan membangkitkan kesadaran yang terdiri dari waspada, melawan, kritis, tapi tidak mempermasalahkan sistem yang ada. Ciri-cirinya yaitu 1. Pendekatan paternalistik. 2. Mengatasi kebutuhan secara darurat. 3. Membangun ketergantungan. 4. Memberikan kesempatan pada segelintir orang. 5. Menginformasikan kemiskinan tanpa mengajak berjuang melawan kemiskinan. 6. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah. 7. Mengumpulkan para tokoh untuk mengambil alih kegiatan diusulkan masyarakat. 8. Menyelenggarakan proyek kecil pengembangan masyarakat tanpa melatih mereka untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan secara demokratis. Pendekatan pendampingan yang harus dilakukan. 1. Identifikasi struktur kelas masyarakat. 2. Menyadarkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mampu menunjukkan agar penyebab dan saling mempengaruhi. 3. Membebaskan masyarakat dengan merujuk pada lokalitas. 4. Mendobrak budaya bisa untuk berbicara terbuka dan jujur serta percaya pada pengalaman mereka. 5. Meningkatkan kemampuan dengan membentuk organisasi untuk mempengaruhi kebutuhan mereka. 6. Mendorong berbagai kelompok untuk mengemukakan pemahaman, harapan, dan alasan-alasan melakukan tindakan. 7. Mencari penyebab ketidakadilan dengan membangun pola pengambilan keputusan dan pelaksanaan program melalui mekanisme aksi refleksi aksi tersebut. 8. Mencegah upaya untuk hanya merekrut orang-orang yang lebih sadar, tapi menyalurkan kesadaran dan komitmen mereka menjadi milik seluruh masyarakat.